Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla kita kembali bermajlis untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Khamsuna Qawaid Nabawiyah, Khamsuna Qaidatan fil ilmi wal akhlaqi was suluk. Kaidah Nabi yang terkumpul 50 kaidah yang berbicara terkait dengan ilmu, akhlak dan suluk. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada kaidah yang ke-20. Kaidah yang ke-20 ini beliau Syekh Dr. Umar ibn Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala mengambil sebuah potongan petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah, berantusiaslah, tamaklah atas apa yang bisa menghadirkan sebuah kemanfaatan bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan mudah berputus asa. Potongan dari beliau, yaitu potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana lengkap hadis yang mulia ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang qawi, yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang dhaif. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan terkait dengan al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-mu'min al-qawi alal quwwati fid dini wat taqwa wal ibadah. Seorang mukmin yang kuat, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah seorang mukmin yang memiliki kekuatan di dalam masalah agama. Seorang mukmin yang memiliki kekuatan di dalam masalah ketakwaan, dan seorang mukmin yang memiliki kekuatan di dalam masalah ibadah. Jadi tidak kita
tafsirkan dengan hanya sekedar kuat badannya. Banyak seorang mukmin yang kuat badannya tapi ternyata agama, ketakwaan, ibadahnya lemah. Seorang mukmin yang kuat tadi itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang mukmin yang dhaif. Bagaimana seorang mukmin yang dhaif? Seorang mukmin yang dhaif adalah seorang mukmin yang mudah untuk berputus asa, yang mudah untuk menyerah ketika mendapatkan sebuah permasalahan, ketika mendapatkan sebuah musibah, dia menjadi lemah. Maka seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang baik, ya, dan itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada seorang mukmin yang dhaif. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma fi kulli khairin." Dan sejatinya mukmin yang kuat dan mukmin yang dhaif itu masih kategorinya baik. Masih kategorinya baik. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah keistimewaan, yaitu al-iman. Baik itu imannya kuat maupun imannya lemah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah, berantusiaslah ala ma yanfa'uk, atas apa yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan mudah berputus asa. Ada yang mengatakan wala ta'jaz, ada mengatakan wala ta'jiz. Dua-duanya betul. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang berikutnya, wa in asabaka syai'un, kalau menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau seandainya aku melakukan sesuatu atau melakukan ini dan itu, maka hasilnya ini dan itu. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa innal law tuftahu amalu syayatin aw syaitan. Tetapi ketika seseorang menimpa kepadanya sesuatu yang tidak dia inginkan, maka jangan pernah dia mengatakan kalau seandainya aku berbuat ini, berbuat itu, maka tidak akan terjadi ini dan itu. Sejatinya pernyataan lau akan membuka pintu-pintu syaitan kepada diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang komplit yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian biasa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala sebelum beliau menjelaskan daripada hadis yang mulia, potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutipkan di dalam muqaddimah pernyataan seorang ulama atau seorang ahli sastra yang bernama Al-Ibshihi, Al-Ibshihi ini
adalah seorang ahli sastra dari negara Mesir. Dan disebutkan bahwasannya beliau wafat di tahun 885-an, yang semasa dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Syekh Dr. Umar bin Abdullah Muqbil menukilkan perkataan beliau, yang dimana beliau mengatakan, ihdar mujalasata al-ajiz, hati-hatilah kalian duduk bersama orang yang ajiz. Ajiz itu orang yang lemah, orang yang tidak sama sekali punya semangat, orang yang tidak punya sebuah obsesi ke depan, tidak memiliki visi masa depan. Jangan duduk bersama mereka. Kemudian kata beliau, fa innahu man sakana ilal ajiz a'dahu min ajzihi. Maka jadinya kalau orang duduk bersama orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki sebuah cita-cita yang tinggi, duduk bersama orang-orang yang tidak memiliki antusias yang tinggi, tidak memiliki semangat yang kuat, a'dahu min ajzihi, maka akan menularkan kepadanya kelemahannya. Wa amaddahu min jazaihi, dan akan terus menerus tertanam di dalam dirinya sifat jaza, mengeluh terus kerjaannya. Hari ini dia mengalami kesulitan, dia tidak mau untuk berubah. Hari ini dia mengalami sebuah masalah, dia tidak mau untuk move on, bangkit kembali. Dia larut terkait dengan sebuah keluh resahnya dia. Wa awadahu qillatas sabri, sehingga akan menjadikan dia ini qillatus sabri, sedikit sabar, tidak mau bersabar. Pengennya jalannya itu mulus, pengennya rizkinya itu lancar terus, usahanya lancar terus. Tidak memahami bahwasannya kehidupan itu la yabqa ala hal, tidak memahami bahwasannya kehidupan itu tidak akan tetap pada satu kondisi. Maka seorang ketika duduk bersama orang yang tidak memiliki sebuah semangat yang kuat, tidak memiliki sebuah antusias yang kuat, maka penyakit kelemahan tersebut akan menempel kepadanya dan akan menjadi sebuah kebiasaan terus mengeluh terkait dengan apa yang telah menimpanya. Dia tidak bisa bangkit dari permasalahannya. Kemudian kata beliau disebutkan lagi, wa nasahu ma fil awaqib, dan dia lupa bahwasannya ketika dia berada terus tidak sabar akan sebuah masalah yang dia tertimpa dalam masalah tersebut, dia nggak paham kira-kira nanti akibatnya apa. Dia nggak sadar bahwasannya yang seperti ini kalau terus menerus dia pelihara akan menyebabkan sebuah akibat yang buruk untuk masa depannya. Walaysa lil ajzi diddun illal hazam, dan tidak ada bagi kelemahan lawan kecuali al-hazam, sebuah semangat, sebuah tekad yang kuat. Maka Al-Imam Al-Ibshihi, seorang dari Mesir,
memberikan sebuah muqaddimah yang dinukilkan oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala, bahwasannya kita dilarang untuk duduk bersama orang yang enggak punya sama sekali visi dan misi ke depan. Padahal dinukilkan oleh para ulama dari generasi ke generasi, yang dimana perkataan yang terus berpindah dari generasi ke generasi tadi disebutkan wahayyau, qad hayyau ka bi amrin law fatinta lahu farba bi nafsika in tar'au ma'al hamali. Qad hayyau ka bi amrin, sejatinya orang-orang sudah mempersiapkan kita semuanya bi amrin, dengan sebuah perintah yang agung, dengan sebuah urusan yang besar. Lau fatinta lahu, kalau seandainya kita orang yang cerdas, orang yang paham akan sebuah risalah, sebuah perkara yang agung, yang kewajiban kita untuk betul-betul sebarkan perkara tersebut. Lau fatinta lahu, kalau kita cerdas. Farba binafsik, maka setiap kita harus malu pada diri kita. Intar au ma'al hamal, kalau kita hidup di dunia tidak punya visi dan misi yang jelas, ya, maka ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sejatinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia betul-betul merubah nasibnya sendiri. Pernah saya sampaikan di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi seseorang yang dimana dia itu selepas salat subuh dia terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai matahari mulai meninggi. Didapatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang itu masih di masjid. Yang lain sudah pergi, dia bekerja, dia masih ada di masjid, masih berdoa terus. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegur dia, menyuruh dia untuk bekerja dan berusaha untuk bangkit, untuk punya semangat. Yang dimana beliau mengatakan, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddah, sejatinya langit itu tidak akan menhujani, menurunkan yang namanya emas dan perak. Meminta kepada orang tersebut untuk memiliki sifat antusias yang bisa mendatangkan kemanfaatan di dunia dan juga di akhirat, supaya dia berusaha untuk betul-betul menghadirkan hal-hal yang bermanfaat baginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau hafizahullahu taala, kaidah yang mulia ini adalah kaidah nabawiyah muhkamah, yang muhkam, yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang mulia ini jalilul faidah, faedahnya sangat agung, maknanya sangat tinggi, yang dimana mencakup sebuah perkataan yang bermanfaat, yang mencakup sebuah kemanfaatan dunia dan juga akhirat. Kata yang simple, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Bersemangatlah atas apa yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Minta tolong kepada Allah dan jangan mudah menyerah. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, fal umuru an-nafi'atu qismani.
Perkara-perkara yang bermanfaat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama perkara diniyah, perkara terkait dengan masalah agama, perkara terkait dengan masalah akhirat. Wa umurun dunyawiyah, perkara yang kedua adalah perkara terkait dengan masalah dunia. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Jangan sampai orang sibuk dengan salah satu di antara perkara tersebut, kemudian melupakan perkara yang lainnya. Kemudian disebutkan bahwasan seorang hamba membutuhkan terkait dengan dunia sebagaimana dia butuh terkait dengan masalah agama. Jangan sampai dia itu belajar agama kemudian dia lupa sebuah kewajiban yang lainnya, yaitu dia untuk mencari perkara yang bisa menjadikan dia itu bisa bermanfaat di dalam dunianya. Kemudian disebutkan pula kata beliau, famadaru sa'adatihi wa taufiqihi, dan poros daripada kebahagiaan dan taufik adalah alal hirsi wal istihad fil umuri nafi'ati minha wa asti'anati billah. Jadi suatu yang menjadikan poros sebuah kebahagiaan seseorang, pemberian taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada seseorang, dia terus berusaha bersemangat terhadap perkara yang bermanfaat baginya, disertai dengan dia itu minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersungguh-sungguh dan dia pun berusaha untuk mencari sebab dan juga jalannya. Jangan sampai dia punya semangat saja tetapi dia tidak mau mencari sebabnya. Saya punya semangat tetapi gak punya usaha untuk mencari sebab, tidak punya semangat untuk mencari bagaimana caranya saya memiliki sebuah semangat untuk menggapai sesuatu. Hanya sebuah semangat, ini tidak ada faedahnya. Kemudian setelah itu adalah wasta'ana bi rabbih, dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar itu bisa terlaksana. Dia mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar itu bisa dilakukannya, dan itu merupakan sebuah alamat kebahagiaannya. Maka ketika seseorang lupa akan, atau dia lupa lalai akan salah satu di antara ketiga ini, dia tidak bersemangat, kemudian dia minta tolong kepada Allah misalnya, ya, maka tentunya tidak akan menghasilkan sebuah hal yang dia inginkan. Dia punya semangat, dia berusaha mencari sebab yang bisa mendatangkan semangatnya, dan dia mencari jalan-jalan untuk mencari kemanfaatan buatnya, tapi dia enggak minta tolong kepada Allah, maka juga tidak akan menghadirkan sebuah kebaikan baginya. Maka di antara salah satu itu saling menguatkan, tidak bisa tidak. Kemudian disebutkan kata beliau hafizahullahu taala, wa mata kana harisan walakin ala ghairil umuri nafi'ati imma ala umuri dharrah aw mufawwitatun lil kamal kana thamratu hirsihil khaybah. Ada orang bersemangat, ada orang punya antusias, ada orang punya obsesi, akan tetapi bukan kepada hal yang bisa mendatangkan kemanfaatan dunia dan juga akhirat.
semangatnya, antusiasnya, obsesinya kepada suatu yang mendatangkan madarat, maka akan menghasilkan, akan berbuah sebuah kegagalan baginya, dan akan hilang yang namanya kebaikan darinya, dan akan menghasilkan sebuah keburukan dan juga kemudaratan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan apabila ada seorang hamba Allah Azza wa Jal, dia menapaki sebuah jalan yang bermanfaat, dan dia bersemangat, dan dia antusias, maka tidaklah dia lakukan kecuali dia harus menyertakan bisidqil luju ilallah. Dia harus menyertakan yang namanya sidqul luju, jujur untuk kembali kepada Allah, ya. Dan juga dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Jangan pernah ada seorang hamba Allah Azza wa Jal bersandar kepada kekuatannya, bersandar hanya kepada jabatannya, bersandar hanya kepada orang-orang yang bisa membantunya. Dia lupa untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lupa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik hasilnya. Tetapi seorang hamba ketika dia bersemangat dengan apa yang bermanfaat baginya, dan kemudian dia menyandarkan pekerjaannya, usahanya, baik zahir maupun batin, kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal, maka apa kata beliau? Fabidzalika tahunu alaihil masaib. Musibah-musibah, kesulitan-kesulitan akan jadi ringan. Kenapa? Karena Allah yang dia jadikan sebagai patokan pertolongannya. Akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal kondisi-kondisinya. Akan Allah sempurnakan hasil-hasil yang baik. Akan Allah berikan sebuah buah-buah yang baik dunia dan juga akhirat. Akan tetapi ketika seorang tidak bersandar kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap apa yang dia lakukannya, dalam setiap apa yang dia perbuat, maka kebalikannya yang dia hasilkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Kemudian kata beliau melanjutkan bahwasannya al-umur an-nafi'ah fid din, bahwasanya perkara-perkara yang bermanfaat di dalam agama itu kembali kepada 2 poin. Yang pertama ilmu nafi', yang kedua amal saleh. Ilmu nafi', apa itu ilmu nafi'? Ilmu yang bisa membuahkan kemanfaatan. Banyak orang itu punya ilmu tetapi tidak menghadirkan sebuah kemanfaatan baginya. Maka di antara salah satu sebab disebutkan oleh Imam Syafiq bin Ibrahim rahimahullahu taala, di antara ditutupnya pintu taufik adalah raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhum al amal. Dia senang untuk cari ilmu, tapi dia tidak mau untuk mengamalkan ilmunya. Dia senang untuk ngaji, akan tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka ilmu nafi', ilmun alladhi asmara li sahibihi, ilmu yang bisa menghadirkan buah bagi
pelakunya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang lain ini akan ngalir pahalanya. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang mana bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah amalun saleh, amal yang saleh. Dan tentunya amal saleh itu tidak dikatakan amal saleh, melainkan amal tersebut harus dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan amal saleh. Tidak bisa kita hanya sekedar mengklaim amalan kita amal saleh. Tidak bisa hanya sekedar kita mengatakan amal kita amal saleh. Tidak bisa, kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah, dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Asy-Syaikh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala, beliau menyebutkan potongan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Kata beliau hafizahullah taala, ini merupakan wasiat yang diwasiatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang mulia. Di antara sahabat atau sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan pula bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis yang mulia ini bukan hanya sekedar kepada Abu Hurairah sebagai perawi hadis, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada salah seorang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepadanya, yang mana sejatinya setiap wasiat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah wasiat yang umum, intinya buat seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memberikan sebuah komentar di dalam perkataannya beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk wada'i kalaman nas. Bersemangatlah, antusiaslah atas apa yang bisa menghadirkan kemanfaatan bagimu dunia dan juga akhirat. Wada' kalaman nas, tinggalkan setiap apa perkataan manusia yang perkataan tersebut perkataan yang tidak memberikan sebuah motivasi yang baik. Fa innahu la sabila ila salamata min alsinati al-amah. Sejatinya manusia tidak ada yang mampu terlepas dari omongannya orang lain. Ketika dia berbuat baik pasti juga mendapatkan omongan.
apalagi ketika dia berbuat buruk. Oleh karena itu Imam Syafi'i tadi mengatakan da kalaman nas, tinggalkan omongan manusia yang tidak ada manfaatnya, kecuali kalau yang berbicara adalah seorang yang bisa dikategorikan dia seorang alim yang senantiasa memberikan motivasi yang bisa menghadirkan kemanfaatan dunia dan juga akhirat. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ketika seorang sudah memiliki sebuah semangat, maka kata beliau ada yang harus diperhatikan oleh orang tersebut, yaitu apa? Tidak meninggalkan yang namanya mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana beliau mengatakan wa man taraka isti'anata billahi wasta'ana bi ghairihi wakalahu Allahu ila man ista'ana bihi fasara makhdula. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa man taraka isti'anata billah, barang siapa yang meninggalkan minta tolong kepada Allah, wasta'ana bi ghairihi, dan dia minta tolong kepada selain Allah, yang dimana dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan tersebut, wakalahu ila man ista'ana bih, maka Allah jadikan dia tergantung kepada orang yang dia itu minta tolong kepadanya. Jadi kalau kita biasa mempercayai seseorang terkait dengan hal-hal yang tidak dimampui oleh manusia, kemudian kita datang kepada orang yang kita sebut misalnya paranormal, orang yang disebut oleh kita misalnya orang pintar, tetapi orang tersebut jauh daripada syariat Allah Azza wa Jalla, tidak mau beribadah kepada Allah, akidahnya sesat, ibadahnya enggak benar, akhlaknya buruk dan lain sebagainya. Maka ketika dia minta tolong kepada orang tersebut terkait dengan yang tidak mampu oleh manusia, waqalahu ila man ista'ana bih, maka Allah jadikan dia candu kepada orang tersebut, fasara makhdula, dan dia termasuk orang yang hina di hadapan Allah, dan dia akan menjadi hina di hadapan manusia. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Di sini kita melihat bagaimana para ulama yang satu memberikan nasihat kepada para pemimpin, karena Umar bin Abdul Aziz adalah seorang alim dan beliau juga seorang pemimpin. Sehingga ada mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah seorang mujaddid, pembaharu Islam. Itu diberikan nasihat oleh seorang yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Di dalam nasihat tersebut yang tertulis dalam sebuah surat, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la tasta'in bi ghairillah, jangan kau meminta tolong kepada selain Allah. Oleh karena itu para ulama terdahulu di kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, walaupun perkara tersebut manusia bisa menolongnya, akan tetapi di antara mereka tidak mau minta tolong kepada manusia.
apalagi terkait dengan sesuatu yang manusia tidak mampu melakukannya. Manusia yang mampu melakukan saja, generasi-generasi terbaik di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang lainnya, mereka tidak mau untuk minta pertolongan kepada orang lain selama mereka mampu untuk melakukannya. Maka disebutkan bahwasannya jangan kau minta tolong kepada selain Allah, fayakiluka Allahu ilaihi, maka Allah jadikan orang yang kau minta tolong itu menjadi orang yang kecanduan. Ya, jadi orang tersebut kalau nggak dibantu itu nggak bisa apa? Nggak bisa melakukan sesuatu, sehingga ketergantungan kepada orang, padahal dia mampu untuk melakukannya, padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Maka ketika orang seperti ini, dia akan senantiasa kecanduan kepada orang tersebut. Kemudian dikatakan pula oleh para ulama salaf, yang dimana mereka mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ajibtu liman ya'rifuk kaifa yarju ghairak. Aku sangat heran ketika ada orang yang mengenal kepada engkau tapi dia tidak berharap kepada engkau, akan tetapi dia berharap kepada selain engkau. Wa ajibtu liman ya'rifuk kaifa yasta'inu bi ghairik. Dan aku pula heran kepada orang yang kenal dengan engkau ya Allah, wala yasta'inu bik wa huwa yasta'inu bi ghairik. Dia kenal dengan engkau tapi dia tidak mau minta tolong kepada engkau, akan tetapi dia minta tolong kepada selain engkau. Ini hal yang heran. Kita kenal dengan Allah tapi kita enggak pernah minta tolong kepada Allah. Kita kenal dengan Allah tapi kita tidak minta sesuatu harapan dari Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kita minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan, wa kullu ma yusta'anu bihi 'ala ta'ati fa huwa ta'atun wa in kana min jinsil mubah. Dan segala sesuatu yang di sana diminta pertolongannya dengannya atas sebuah ketaatan, fa huwa ta'atun wa in kana min jinsil mubah, maka sesuatu tersebut adalah sebuah ketaatan walaupun itu hal-hal yang mubah. Jadi contohnya adalah misalnya ketika kita melakukan sesuatu yang mubah, ternyata sesuatu yang mubah tersebut itu bisa mengantarkan sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka sesuatu yang mubah tersebut itu merupakan sebuah ketaatan. Ketika kita katakan misalnya HP ini hukumnya mubah, akan tetapi ketika HP ini bisa menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin kita bisa belajar akan ilmu yang bisa kita pelajari di dalamnya, maka memiliki HP ini sebuah ketaatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa izdadat biha darajatan wa rif'atan. Sejatinya engkau wahai Sa'ad tidaklah kau berinfak, memberikan nafkah, yang mana nafkah tersebut kau harapkan wajah Allah Azza wa Jal, melainkan hal tersebut akan menghadirkan, menambah sebuah derajat dan juga akan mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jal, hatta luqmata tadauha fi imra'atik, sampai pun itu suapan yang kau berikan kepada mulut istrimu. Hal yang sederhana, hal yang sederhana seorang suami ketika memberikan suapan kepada istrinya, memberikan makan nafkah kepada istrinya. Mungkin ini perkara yang biasa-biasa saja, perkara yang boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika itu dijadikan sebagai niat taat kepada Allah, maka itu merupakan sebuah ketaatan. Oleh karena itu para ulama, mereka bagaimana menjadikan sesuatu yang biasa diniatkan untuk ibadah dan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan di kalangan para ulama sebuah perkataan yang sangat populer, perkataan yang sangat dikenal di kalangan para ulama. Mereka mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. An-niyah tijaratul ulama. Niat itu adalah perniagaan para ulama. Jadi mereka tidak mau menganggap niat itu sesuatu yang biasa. Mereka tidak mau menganggap niat itu sesuatu yang sepele. Akan tetapi bagaimana dia jadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, sesuatu yang mubah menjadi sebuah ketaatan, sesuatu yang mubah menjadi sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang diniatkan oleh para ulama di dalam keseharian yang mereka lakukan. Kemudian pula di antara perkataan yang indah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qimatu kullu mri'in ma yuhsinu, harganya seseorang itu ma yuhsinu, atas apa yang telah dia lakukan dari hal-hal yang baik. Seorang dikatakan orang yang baik tergantung apa yang dia lakukannya. Seorang berharga di hadapan manusia ketika dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat manusia yang lainnya. Sehingga disebutkan bahwasannya al-mu'minu ainal waqa aina waqa'a nafa, kal mataru aina waqa' nafa. Sejatinya seorang mukmin itu di mana saja dia berada, profesinya apa saja dia, kesibukannya apa saja dia menghadirkan sebuah kemanfaatan bagi orang lain. Sebagaimana hujan turun menghadirkan sebuah kemanfaatan. Ketika kita bertanya, Ustadz, ada hujan kok menghadirkan apa? Banjir. Kira-kira yang salah siapanya? Yang salah hujannya atau manusianya? Yang salah adalah manusianya. Dia tidak bisa menjaga kelestarian alam,
dia tidak bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya, maka dengan hujan sedikit saja bisa menghadirkan sebuah bencana bagi mereka. Padahal hujan itu bagikan seorang mukmin aina ma waqa'a nafa, di mana saja dia turun, dia menghadirkan sebuah kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Kemudian disebutkan pula oleh beliau hafizahullahu taala, di antara sesuatu yang paling agung yang bisa menjadikan penolong untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik itu perkataan maupun amalan maupun masyru' atau proyek yang dilakukan oleh setiap manusia, maka tidak lepas daripada 3 hal yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama adalah al-ilmu, perkataannya, perbuatannya atau kerjasamanya bersama manusia harus didasari dengan ilmu. Yang dimana ilmu tersebut dia bisa memberikan sebuah furqan, memberikan sebuah pembeda mana perkara yang bermanfaat dan mana perkara yang tidak bermanfaat, dan bisa menghadirkan mana yang manfaat, mana yang lebih manfaat. Ini manfaat, ini lebih manfaat. Dia bisa. Maka sebutkanlah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, laisal faqih man ya'riful khaira minasyarr. Bukan hanya sekedar orang itu disebut orang yang faqih, disebut orang yang berilmu, hanya sekedar tahu ini baik, ini buruk, bukan. Akan tetapi innamal faqihu man arafa al khaira baina khairaini wa syarra baina syarraini. Akan tetapi orang yang faqih adalah orang yang tahu kebaikan di antara 2 kebaikan dan keburukan di antara 2 keburukan. Ini baik, ini baik. Seorang yang faqih, seorang yang punya ilmu, dia lebih mengutamakan mana yang lebih dominan kebaikannya, yang lebih dominan manfaatnya. Salah satu contoh, ketika Muhammad Al-Fatih telah berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang dimana Muhammad Al-Fatih pada waktu itu masih berusia sekitar 25 tahunan, usia yang sangat muda. Kemudian beliau datang kepada gurunya, kemudian beliau mengatakan kepada gurunya bahwa tugasnya sudah selesai. Tugas yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan la tuftahannal Konstantiniyatu fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Sejatinya Konstantinopel itu akan ditaklukkan, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada waktu itu, dan sebaiknya prajurit adalah prajurit pada waktu itu. Maka Muhammad Al-Fatih yang masih dalam kondisi muda belia, dia mampu untuk menaklukkan tersebut. Padahal sahabat-sahabat yang mulia pada gugur di tembok-tembok Konstantinopel tersebut. Di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang berusia 80 tahun
Beliau pun meninggal di antara dinding-dinding Konstantinopel tersebut. Dia berkata kepada gurunya, Muhammad Al-Fatih, wahai guruku, aku selesai menaklukkan negeri ini, maka aku ingin beristirahat. Aku ingin fokus untuk ibadah kepada Allah, dan aku akan tinggalkan kekuasaan ini dan aku berikan kepada yang lainnya, kepada anak-anak mungkin, ya generasi-generasi daripada Muhammad Al-Fatih. Apa kata gurunya? Wahai anakku, sejatinya keberadaan kamu di kekuasaanmu, sejatinya keberadaan kamu sebagai seorang raja itu lebih bermanfaat dibandingkan hanya sekedar kamu fokus untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mengurusi rakyat, mensejahterakan rakyat, itu juga masuk kepada sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan kau fokus kepada diri kamu sendiri. Inilah orang yang memahami antara manfaat dengan yang lebih manfaat. Kemudian juga seorang yang faqih, dia paham mana yang buruk di antara yang lebih buruk, ya. Maka ini dia perhatikan, dua-duanya buruk. Mungkin ketika dia harus milih, maka cari yang paling ringan dorornya, yang paling ringan modorotnya, yang paling ringan bahayanya. Ketika memang dia harus memilih di antara dua keburukan, itulah orang yang berilmu, orang yang faqih. Oleh karena itu, perlunya setiap kita untuk bertanya kepada orang yang lebih paham. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang paham ilmunya kalau kita enggak tahu. Kalau kalian tidak tahu, maka poin yang pertama yang bisa menghadirkan sebuah kemanfaatan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam kerjasama bersama manusia adalah harus ada ilmunya. Kemudian poin yang kedua adalah al-istisyaratu, bermusyawarah. Karena berapa banyak orang itu memiliki sebuah pendapat, ternyata pendapat tersebut dan datangnya dari diri pribadi sendiri ternyata tidak cocok untuk dipraktekkan di masyarakat yang banyak, tidak cocok untuk dipraktekkan di sini dan di sana. Maka perlunya ada apa? Ada sebuah musyawarah. Contoh, Nabi SAW kurang apa? Nabi SAW itu yang dimana disebutkan adalah Nabiyyun yuha ilaihi, Nabi yang diberikan wahyu kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW juga meminta pendapat para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Salah satu contohnya adalah ketika di perang Badar. Bagaimana Nabi SAW meminta pendapat terkait dengan tawanan-tawanan kaum musyrikin di perang Badar. Apakah Nabi SAW tidak mampu untuk menyampaikan itu semuanya kepada para sahabatnya? Sangat mampu. Apalagi ditolong oleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Nabi SAW ingin ngajari kepada manusia, ingin ngajari kepada orang, supaya senantiasa kita ini bermusyawarah. Seorang kepala keluarga tidak boleh dia otoriter untuk menentukan sebuah keputusan di keluarganya. Perlu dia bicara kepada istrinya. Mungkin dia juga perlu bicara kepada anak yang sudah dewasa untuk meminta pendapatnya agar menjadikan sebuah
keputusan yang baik ke depannya, keputusan yang bisa menghadirkan sebuah kemanfaatan baginya. Sehingga disebutkan di dalam sebuah perkataan, ma nadima man istashar wala khaba man istakhar. Tidak akan menyesal orang itu ketika memutuskan sesuatu dengan cara bermusyawarah. Wala khaba man istakhara, dan tidak ada kesia-siaan bagi siapa yang minta pendapat kepada orang lain. Ini penting. Ini penting. Dan ini juga disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau berada di Bani Saqifah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang dimana orang-orang Ansar sudah mengangkat siapa calon pengganti Nabi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka, yang dimana Abu Bakar disertai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kemudian ditemani juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mendatangi kaum Ansar yang sedang bermusyawarah dan menunjuk salah seorang di kalangan mereka untuk menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Abu Bakar dengan bijak mengatakan terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kekuasaan itu berada di kalangan Quraisy. Maka Abu Bakar pada waktu itu langsung memilih siapa? Abu Ubaidah, memilih Umar bin Khattab. Kemudian mereka di kalangan Ansar kurang sepakat dengan pilihan yang dipilih oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, tidak akan mungkin ada seorang yang dimana dia itu menjadi pemimpin yang di situ ada Abu Bakar. Maka disepakatilah di dalam forum tersebut pemilihan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bagaimana generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk mendapatkan hal yang bermanfaat untuk khalayak ramai, tidak untuk kepentingan pribadi semata, tidak hanya mementingkan sebuah golongan semata, tidak hanya untuk mementingkan kecil di kalangan orang-orang yang ada, tetapi bagaimana kemanfaatan tersebut, kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh kebanyakan orang. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, an ya'lamal abdu anna ma yanfa'u li fulan minan nas faqad la yanfa'u lak. Yang ketiga adalah setiap kita mengetahui bahwa misalnya ini bermanfaat bagi si fulan, ternyata tidak bermanfaat bagi orang lainnya. Mungkin ini bisa buat saya, mungkin tidak bisa diterapkan kepada orang selain saya. Jadi tidak bisa kita menerapkan sebuah pendidikan yang kita dapatkan dari kakek kita, dari bapak kita, kemudian kita terapkan kepada anak-anak kita. Maka para ulama mengatakan bahwasannya apa? Hiduplah kamu fi zamanihim. Hiduplah kamu di zaman anak-anakmu, bukan kamu hidup di zaman ketika kamu hidup. Karena tentunya berbeda. Kalau zaman dahulu ada ketika kita nih melenceng, dimarahin sama gurunya,
Kita laporan kepada orang tua kita, apa yang terjadi? Tambah. Ya. Yang tadinya gurunya cuma mukul 5 kali, laporan kepada bapaknya, yang terjadi ditambah lagi sama bapaknya 5 kali lagi. Tetapi kondisinya berbeda dengan sekarang. Ternyata hukuman fisik itu tidak tepat untuk dipraktekkan kadang, kan gitu. Dahulu iya. Ya. Dahulu ketika kami belajar tahfidz itu, ya, di halaqah tahfidz di Mekah atau di Madinah itu, ya, itu yang namanya guru tahfidz itu meletakkan apa? Meletakkan tongkatnya di depannya mereka. Kalau mereka macam-macam digebukan itu, cetok. Ya. Nah sekarang anak-anak belajar ke masjid, belajar Al-Quran, belajar Iqra, taruh depan mereka apa? Rotan. Besoknya nggak masuk lagi. Ya, karena memang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda kondisinya. Maka belum tentu sesuatu yang tepat diterapkan kepada kita kemudian tepat diterapkan kepada orang lain. Kemudian pula di sana ada namanya al-mawahib. Ada sebuah bakat dan potensi, antara satu dan yang lainnya tentunya berbeda. Jangan pernah kita menyamakan. Ketika kita katakan saya mampu berbuat A, maka anak saya pun harus mampu berbuat A. Tidak. Karena bakat dan minat itu berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Contoh, kata beliau hafizahullahu taala, farubba amalin yunsahu bihi Zaidun wala yunsahu bihi Ubaidun wal aqsus sahih. Bisa jadi ketika kita ini memberikan nasihat kepada Zaid cocok dengan nasihat tersebut. Tapi ketika kita nasihatkan kepada Ubaid ternyata enggak cocok. Ya. Jadi harus pandainya tanwi al-wasail. Bagaimana sarana itu bervariatif di dalam memberikan sebuah nasihat kepada anak-anak kita juga. Kadang sama-sama anak kita, ternyata yang satu bisa terima dengan A, yang satu tidak bisa terima dengan A. Mungkin dengan B. Kemudian contoh yang lainnya, beliau memberikan sebuah contoh, hafizahullahu taala. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jal, Allah menjadikan yang namanya ibadah itu bervariatif, bervariasi. Di dalam syariat Islam disebutkan, kata beliau, ada di kalangan manusia yang kalau masalah ibadah sholat rajinnya minta ampun. Rajinnya minta ampun. Ada sholat sunnah dia kerjakan, sholat tahajud dia kerjakan, sholat duha dia kerjakan, tahiyatul masjid dia kerjakan. Semua sholat rajin dia kerjakan. Akan tetapi dia nggak rajin berpuasa. Dia nggak rajin berpuasa. Berpuasa apa? Puasa sunnah. Ya. Rajin sholatnya, shop awal terus. Adzan langsung datang ke masjid misalnya. Ya. Tapi ketika berpuasa dia kurang rajin, nggak kuat dia berpuasa. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Artinya dia hanya bisa berpuasa di puasa wajib saja. Dia mengatakan puasa Senin Kemis kayaknya saya nggak kuat ya. Ada seperti itu. Tapi ibadah sholatnya rajin. Kemudian ada juga orang itu yang rajin untuk qiyamul lail, tapi kurang rajin dalam membaca Al-Quran. Qiyamul lailnya rajin, tidak pernah dia tinggalkan. Jam 12 dia bangun sampai menjelang subuh dia qiyamul lail. Akan tetapi dia itu kurang apa? Kurang rajin dalam baca Al-Quran. Bisa jadi kayak gitu juga. Ya. Kemudian disebutkan oleh Imam Malik
ada sebuah cerita yang sangat dikenal, dan itu menimpa kepada Imam Malik. Menimpa kepada Imam Malik. Jadi disebutkan Imam Malik itu kerjaannya sibuk untuk memberikan fatwa di Madinah. Jadi kalau orang pergi ke Madinah, pasti ketemu Imam Malik untuk minta fatwa. Ada seorang yang bernama Abdullah Al-Umari, seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah. Dia memberikan sebuah nasihat kepada Imam Malik. Terkait dengan apa? Imam Malik ini senangnya ngumpul dengan orang banyak. Ya. Senangnya untuk memberikan waktunya untuk orang lain. Ya. Jarang kelihatan menyendiri. Ya. Itu Imam Malik. Kemudian apa kata Imam Malik? Beliau jawab tuh dengan sebuah surat lagi kepada Abdullah Al-Umari. Beliau mengatakan perkataan yang sangat indah yang perlu untuk kita pahami bersama, perkataan Imam Malik kepada Abdullah Al-Umari. Kata beliau, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amalan-amalan, perbuatan-perbuatan sebagaimana Allah itu membagi rizki hamba-hambanya. Kan gak sama. Ya. Farubba rajulin futihalau fis salah walam yuftalau fis saum. Bisa jadi orang ini rajin ibadah sholatnya, tetapi untuk puasa sunnahnya tidak rajin. Ya, masalah sholat tadi saya sampaikan, rajin dia. Akan tetapi masalah puasa, apa kita katakan kamu harus berpuasa? Bisa jadi dia itu tidak berpuasa karena memang kesibukannya yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholat, baik itu wajib maupun sunnah. Kemudian ada pula wa akharu futihalau fis sadaqati walam yuftalahu fis saumi. Ada orang yang Allah berikan kemudahan dia dalam bersedekah. Kalau bicara sedekah gampang. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala walam yuftalahu fis saum. Kadang juga dia tidak diberikan kelonggaran, kemudahan dalam berpuasa. Ya. Mudah dia bersedekah, akan tetapi dia tidak mudah untuk melakukan berpuasa, puasa yang sunnah. Wa akharu futihalau fil jihad. Dan ada lagi orang yang Allah berikan kemudahan untuk berjihad. Ada. Makanya kan pintu-pintu kan beraneka ragam. Pintu surga itu ada babus siyam, babur rayyan, ada babul jihad, ada babus sedekah, ada babus shalah di surga itu. Oleh karena itu tidak ada orang yang bisa masuk dari beraneka ragam pintu-pintu yang ada di surga kecuali siapa? Kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ketika berbicara masalah sholat, beliau rajin dalam sholatnya. Ketika masalah puasa, beliau rajin dalam puasanya. Ketika masalah sedekah, beliau rajin sedekahnya. Ketika masalah jihad, beliau pun juga berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka pintu-pintu yang ada di surga Abu Bakar bisa memasukinya. Tapi kan gak semuanya orang bisa di situ. Abu Bakar seorang khalifah, ya. Dan tidak semuanya orang mampu menjadi khalifah. Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, seorang yang ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah,
yang dimana dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah memberikan sebuah amanat kepada para sahabatnya untuk menjadi pemimpin di tempat-tempat yang ditentukan oleh Rasulullah. Abu Dzar datang bingung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Engkau itu lemah dalam masalah ini. Engkau ketika aku jadikan seorang pemimpin, justru ini menjadikan sebuah madarat bagi kamu. La tas'alanna al-imarata ya Abu Dzar, jangan kau minta kepemimpinan, kamu itu lemah. Tapi Abu Dzar ibadahnya luar biasa. Jadi Rasulullah SAW mengetahui ini pakar perniagaan, ini pakar ekonomi, ini pakar jualan, ini pakar jihad, ini pakar kepemimpinan, ini pakar leadership. Nabi SAW mengetahui. Ada orang datang kamu birrul walidain, ada orang datang kamu berjihad, ada orang datang kamu sholat. Ya, dengan beraneka ragam, tergantung kepada apa? Tergantung kepada kehususan masing-masing. Jadi nggak bisa dikatakan orang itu semuanya harus jadi apa? Jadi apa? Jadi seorang ustadz semuanya tidak, tapi harus jadi para ulama. Ya. Orang-orang yang berilmu di bidangnya masing-masing. Ada orang berjalan di dalam masalah apa? Bisnis, jalan. Siapa tahu dengannya dia bisa bersedekah. Ada orang yang tugasnya dia sebagai menyampaikan kepada orang untuk hal-hal yang baik, jalan. Semuanya berjalan dengan apa? Bidangnya masing-masing. Jangan kita samakan semua orang itu harus jadi apa? Pembicara. Kalau semua jadi pembicara, siapa yang dengar? Ya. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing. Ya. Ada porsinya masing-masing. Kemudian disebutkan kata Imam Malik di dalam menjawab suratnya Abdullah Al-Umari, "Fa nasrul ilmi min afdali a'malil bir." Dan menyampaikan ilmu di antara amalan kebaikan yang utama. Wa qad raditu bima futiha li fihi, dan aku ridha terhadap apa yang Allah berikan kemudahan kepadaku untuk aku memberikan sebuah apa? Memberikan sebuah kemanfaatan, menyebarkan ilmu orang-orang yang datang ke kota Madinah. Wa ma'adunnu ma anta fi biduni ma anta fi, dan aku kira bahwasannya engkau juga punya sesuatu yang istimewa, ya, yang dimana engkau juga ada kelemahan yang kau miliki. Ada kelebihannya, ada kelemahannya. Wa arju an yakuna qilana ala khairin wa birrin. Lihat, ya, dan aku berharap di antara kita berdua itu memiliki apa? Memiliki kebaikan. Ya, apa yang kita lakukan tetap baik. Ini baik, itu baik, selama betul-betul memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat ke-60, qad alima kullu unasin masyrabahum. Maka sejatinya setiap manusia tahu posisinya masing-masing. Saya ini posisinya paling tepat di mana? Setiap kita paham kita ini di mana paling tepatnya, selama itu memberikan kemanfaatan bagi manusia, lakukan. Ya, lakukan. Tapi tetap ilmu harus ada. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ringkasan daripada kaidah yang beliau sampaikan, hafizahullahu taala, kata beliau hafizahullahu taala, bil hirsi ala ma yanfa wasti'anatu billah taktamilu fusulu hayati sa'idah. Sebuah kehidupan bahagia akan
diperoleh, akan digapai, akan dicapai dengan bersemangat, antusias kepada hal yang bisa mendatangkan kemanfaatan dunia dan juga akhirat, dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, minkal hirsu ala naf'i wa badli sabab wa minallahil aun wa taufiqu. Semangat datangnya dari kita mencari sebab untuk menggapai sebuah kemanfaatan, juga dari kita, akan tetapi ingat pertolongan taufik datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, laisa minal ma'quli an takuna mawahibun nas wahidatan fatanwi'u sunnatun kauniyatun syar'iyyah. Bukanlah sesuatu yang masuk di akal ketika bakat minat manusia itu satu, dan bakat minat yang bervariatif itu merupakan sunnah kauniyah syar'iyyah, sunnah yang Allah tentukan di alam semesta ini, dan sunnah dan ketentuan yang sudah Allah tentukan di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting adalah la taqtul mawahibak fit taqammusi sakhsiyatil akharin. Jangan pernah kita ini menghancurkan, membunuh minat dan bakat yang kita miliki karena hanya sekedar untuk ngikutin orang lain. Kalau kita bakatnya sini, jangan kita udah lihat-lihat kepada orang lain. Ya, belum tentu kita cocok. Ada orang berjualan sekali jalan, ada orang berkali-kali dia bisnis bangkrut terus. Kenapa? Karena memang bukan pada fashionnya masing-masing. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala bermanfaat bagi kita semuanya dan menghadirkan semangat untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan jangan lupa untuk selalu minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan mudah menyerah ketika terjadi sebuah kegagalan. Harus cepat untuk kita bangkit menuju suatu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.